alam, contohnya langit. Karena langit ini bisa rusak, maka langit itu sifatnya fana. Karena itu fana, berarti baru. Karena ini barang baru, ilmu yang membahas barang baru, namanya kategorinya ilmu hadis. Jadi ilmu, kalau bahas seperti ini, ilmu hadis. Nah makanya kalau langit ini dikatakan menjadi bukti adanya Allah, maka ini dalam pandangan ilmu baru. Karena adanya Allah, keberadaannya tidak tergantung adanya langit. Sekarang kalau langit itu menjadi bukti wujudnya Allah, seandainya tidak ada langit, Allah wujud nggak? Wujud. Nah ini namanya ilmu baru, ilmu hadis. Nah, ilmu daruri ini kalau kita tarik kepada hukum mukallaf, ya, ilmu daruri ini kan rasa. Kalau laki-laki melihat perempuan cantik tertarik itu apa? Nafsu. Apa? Suka, nafsu, sukalah. Ya, suka itu apa namanya? Demen. Namanya apa? Rasa. Nah ini rasa. Nah kalau ada orang cantik, secara fisik dia menarik, kemudian kita ada rasa tertarik, dosa apa enggak? Enggak. Selagi nggak ada syahwat nggak. Kenapa? Emang ada rasa itu. Lumrah. Ya sebabnya ini daruri. Yang daruri itu, ya, ini tidak bisa diusahakan oleh manusia. Nah, usaha manusia itu disebut kasab. Usaha. Jadi kalau pengen itu atas usaha kita bukan. Lihat yang menarik, kita tertarik, itu atas usaha kita kan? Nah, kalau bukan atas usaha kita, itu namanya sifatnya daruri. Bukan kasbi, bukan kasab. Nah, yang tidak boleh setelah tertarik diterusin. Nah, itu. Nah, kalau diterusin, dimarahin, didatengin, dijemput, ini kasab. Bawain martabak. Ya, jadi daruri ini untuk pertama aja. Tertarik. Wah, Masya Allah, udah habis sudah, jangan didatangi, jangan dicari alamat saja. Nah, kalau sudah itu namanya Kasab sebulan kasab. Nah, yang takalluf itu, ya, yang ditimbang amalnya itu amal kasab, bukan amal daruri. Nah, usaha manusia ini kasab, belajar itu kasab, ngaji itu kasab. Tapi kalau rasa kepanasan, pegang api, kedinginan, pegang es, dan lain sebagainya, itu disebut daruri. Kita tahu kalau pegang es itu tangan kita kedinginan, itu namanya idraku syai'i. Nah, kita menemukan sesuatu, sebuah kejadian
Kalau tangan kita pegang es batu, katakan kita ada rasa dingin, itu hisu. Nah, yang hisu ini kelompoknya adalah doruri. Doruri ini hadis. Hadis ini baru kita tahu pegang es tangan kita ketika itu jenis ilmunya jenis ilmu ulama. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan ilmu kemudian diamalkan. Nah, amal ini akan jadi sesuatu kalau dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu disebutnya al-wafa bil ahdi. Al-wafa bil ahdi. Ahdi ini perjanjian. Al-wafa ini memenuhi apa yang kita janjikan dalam perjanjian tersebut, namanya al-wafa bil ahdi. Istiqomah. Yang kedua, mulazamah. Mulazamah ini selalu menapaki siroto pada jalan yang lurus. Istiqomah itu memenuhi janji kita sendiri, terutama janji kita kepada Allah. Yang kedua adalah mulazamah, itu terus menerus, penampakannya itu terus, jangan sampai rongga dalam penampakan, menapaki sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Nah, setelah itu baru lahir ini, lahir namanya karomah. Karomah ini arti umumnya adalah kemuliaan. Nah, kemuliaan termasuk kemuliaan itu lakunya, perjalanannya selalu dalam tuntunan Allah, maka dia mulia. Karomah, dia punya karomah apa? Kemuliaan. Kemuliaannya apa? Kemuliaannya dia selalu bertindak benar. Nah, termasuk mulia itu dari mana? Dari istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam amal. Istiqomah itu apa? Al-wafa. Istiqomah itu apa? Mulazamah. Nah, dia bisa mulazamah karena amalnya berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia tidak bisa nampak, mesti berubah-ubah. Nah, itu pernah kita pelajari sebagai alamat atau bidaya. Nah, amal ini bentuknya kalau amal kita amal syariat, maka sasarannya amal syariat itu adalah jasmani.
jasmani. Sujud nempelin jidat itu amal syariat, itu jasmani. Di dalam iktidal suruh tumakninah. Yang tumakninah ini adalah jasmani, itu namanya amal syariat. Disebutnya ini jawarih, disebutnya jawarih. Jawarih ini anggota tubuh. Amal toriko. Garapannya toriko itu apa? Garapannya itu kolbun. Terus kemudian syariat, toriko, terus amalia hakikat. Amalia hakikat ini apa? Untuk memperbaiki ruh, mengenalkan ruh kita kepada Allah. Nah ini maka setelah dilalui secara konsisten jalannya ini, nah ini sirotol mustaqim, maka terakhir kita bisa makrifat. Makrifat ini selalu dalam bimbingan Allah. Nah, makanya orang bisa saja makrifat tapi tidak pernah berproses untuk mencari hakikat. Dia bisa saja makrifat tapi dia tidak pernah berproses untuk toriko. Bisa saja dia makrifat tapi dia tidak pernah berproses dalam syariat. Nah ini ilmunya hanya tentang Tuhan saja, tentang Allah, mengenal Allah, langsung dikenalkan Allah, tidak melalui secara umum, tidak melalui 1, 2, 3, langsung 4. Nah ini biasanya umumnya disebut ilmu laduni. Nah kalau di istighosah itu kan ada laduni, itu kan ladunillahi al-fatihah. Kalau langsung sini namanya laduni. Nah tapi ini sebenarnya kalau ditaker-taker ini juga berat. Ini juga berat. Kalau ini Gusti waktu itu mencontohkan, kalau ini dia ibaratnya ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3, ini lantai 4. Kalau yang prosesnya pakai lantai-lantai seperti ini naiknya lewat tangga. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan tidak pakai tangga, langsung diibaratkan diikat badannya ditarik pakai tapak. Kalau pakai tapak bisa mentok-mentok juga. Nah, tapi nyampe juga, sakit juga. Nah ini itu adalah semua jalan atau cara Allah untuk menjadikan orang memperoleh karomah dari ilmu, dari amal, dilakukan secara istiqomah, baru memperoleh karomah, kemuliaan. Nah ilmu qadim ini, ilmu qadim itu artinya dahulu itu yang dimaksudkan tidak ada permulaannya. Dari kapan ini tidak ada permulaannya. Nah ini untuk mendapatkan ilmu qadim tadi saya sampaikan jalurnya bisa syariat, thariqah, hakikat, makrifat, atau memang ditarik oleh Allah. Istilah ditarik oleh Allah itu namanya itu
majduhun, 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 majduhun itu artinya ditarik, ditarik. Nah, kalau tarikannya itu adalah urusan Allah atau urusan akhirat, ini disebut majnun, lakunya kayak orang gila. Tapi kalau dia tertarik urusan dunia, ini sama-sama seperti gila. Ini gila Allah. Kalau ini gila dunia, bentuknya ya gila beneran itu. Gila beneran itu. Nah, yang gila akhirat, gila Allah, itu istilahnya itu majnun. Nah, ada yang memang dalam perjalanan setelah majnun ini itu terus pintar. Tapi kalau yang majnunnya ini karena cinta dunia, gila dunia, ya nanti setelah sembuh tetap bodoh kalau ini. Jadi ada orang yang tarikannya Allah, cintanya Allah, ada orang yang tarikannya dunia, cintanya dunia. Tapi dua-duanya ini nanti menghilangkan rasa jasmani. Kan orang gila itu kan nggak ada rasa, sakit nggak ada, gatal nggak ada, Malu. Hah? Nggak malu. Nah itu. Nah ini kalau tinggal dia ditariknya ini, ketarik sama Allah atau akhirat, apa tarikannya ini adalah tarikan dunia. Hasil teman-teman prosesnya di sini. Sebenarnya sekarang sedang bertorikoh, tapi torikoh amaliyah, torikoh bentuknya amal zikir, memang dibutuhkan pengembangan yang namanya ilmu. Terus zikir, amal zikir harus dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu memenuhi janji. Jadi kalau yang sudah baiat itu artinya sudah janji. Janjinya kepada Allah, cuma disaksikan oleh pembimbing. Yang kedua, mulazamah shiratal mustaqim, harus selalu konsisten menapaki jalan yang lurus. Nanti istiqomahnya di situ, baru lahirnya kemuliaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.